Assalamualaikum, shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan hanya untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rian Lee di channel Osi Indonesia. Bagaimana rekan-rekan hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya, bukan cuma sehat secara hati, tetapi sehat secara fisik juga. Lebih baiknya lagi, sehat secara finansial atau ya. Di episode ini saya mau membahas tentang casting ya. Kita ngobrol lagi soal dunia perfilman pada umumnya seperti apa. Di episode ini soal casting. Buat rekan-rekan yang mau ikutan casting, ada baiknya pahami dulu deh proses dan seluk-beluknya seperti apa supaya nggak canggung pada saat masuk di lokasi casting ya gitu. Biar tahu apa aja sih seluk-beluknya casting, terus prosesnya bagaimana, jalannya seperti apa. Oke. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. 1, 2, 3 nih, subscribe. Dalam sebuah produksi film, udah nggak asing lagi rekan-rekan yang namanya casting itu. Kita semua pasti tahu lah gitu, apa itu casting. Akan tetapi nggak semua orang tuh tahu gitu, seluk-beluknya kayak gimana sih, itu prosesnya kayak gimana sih pas mau casting. Maka dari itu ini penting nih untuk para newbie atau para pemula yang mau ikut casting, harus tahu gitu. Jangan sampai begitu sampai di sana kita seperti ini ya, seperti penyelam yang asal nyelam aja tapi nggak tahu cara pakai oksigen kayak gimana. Ya udah, sebelumnya juga rekan-rekan harus tahu apa itu casting ya. Jangan asal tahu tetapi nggak tahu definisinya. Casting itu proses pemilihan untuk aktor atau calon pemain untuk untuk memerankan karakter dalam sebuah film. Jadi ada proses sebelum film itu dimulai produksi ya. Itu casting ini masuknya ke ini praproduksi atau sebelum produksi. Belum produksi, dia masih dalam tahap pertama praproduksi. Setelah itu rekan-rekan asisten sutradara itu langsung membreakdown naskah itu ya. Nah dari breakdown itulah dicari apa sih yang dibutuhkan, maksudnya karakter apa yang dibutuhkan yang sesuai dengan naskah gitu. Biasanya casting ini dilakukan dengan penata peran atau casting director. Si casting director ini ditunjuk langsung oleh sutradara atau bisa juga produser untuk menentukan siapa nih aktor yang memainkan peran, memainkan karakter dalam project film tersebut begitu. Jadi yang ya ini casting director ya rekan-rekan, bisa juga dibilang caster lah begitu. Tapi nggak jarang juga rekan-rekan kalau sutradara itu mendelegasikan tugasnya kepada penata penata peran atau casting director. Biasanya sih ya kalau untuk peran-peran penting itu sendiri, peran-peran penting itu sutradara bisa langsung bertemu dengan calon pemainnya gitu. Nah di sini ada dua pertanyaan, Bang, apakah pemain seluruhnya harus di casting? Yang kedua, Bang, apakah ada pemain yang nggak di casting tetapi dipanggil langsung? Ya betul. Ada beberapa pemain, misalkan pemeran utama, karakter sentral, pemeran pembantu utama, itu yang dipanggil langsung oleh pihak produksi. Misalkan ini produser mau manggil di Dude Herlino gitu. Dude, ada job nih buat kamu, main di sini ya, begini begitu. Terus ada lagi untuk peran pembantu misalkan Amanda Manopo itu dipanggil misalkan, Amanda sini ya ada job buat ini buat itu, jadi ditawar-tawari gitu. Artis ini para pemain ini aktor untuk jadi pemeran utama, untuk jadi karakter sentral, untuk menjadi peran pembantu utama, itu mungkin bisa aja oleh produser ditulis langsung lalu diajak orang itu bisa. Jadi nggak melulu harus casting. Akan tetapi casting juga adalah jalan yang paling benar untuk menentukan karakter apa yang mau dimainkan oleh si pemeran itu tadi gitu, supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturan main lah begitu. Nah bagaimana untuk casting sendiri, penting gak sih? Ya penting lah gitu, untuk memberikan kesempatan juga pada mereka yang pemula yang pengen jadi artis untuk bisa menjadi ya seperti itu, menjadi seorang aktor. Jadi kan diberikan kesempatan nih semua orang yang mau terjun ke dalam dunia perfilman tuh melalui casting itu tadi. Sebetulnya ada dua jalan ya rekan-rekan para pemula ini, mau ikut casting terus atau mau jadi ekstras dulu lalu naik jadi pemain. Tergantung pilihan masing-masing begitu. Nah balik lagi soal casting tadi, ada nggak sih pemain yang nggak di casting? Oh tentu ada gitu. Saya sering dengar kok ada sutradara manggil langsung pemain ini, untuk ini cocoknya si ini nih gitu. Terus untuk peran gendut ini cocoknya si ini si itu. Jadi si artis ini udah ditunjuk duluan tanpa proses casting, bisa sih gitu. Bahkan saya sendiri kalau bikin film, kalau nanti suatu saat amin ya, semoga aja bikin film layar lebar besar,
Saya mungkin nggak usah ada casting deh. Siapapun artis atau pemain yang saya tahu, yang saya kenal, yang cocok sama karakternya, saya panggil aja langsung gitu. Casting sebenarnya cuma formalitas saja menurut saya mah gitu. Tapi rekan-rekan harus tahu juga kalau casting ini biasanya dilakukan oleh dua jalan, yaitu pertama screen test, ya, screen test, yang kedua open casting. Kalau open casting ini audisi terbuka, agar dibilangnya begitu ya, audisi terbuka. Ya rekan-rekan, kan tadi di awal saya bilang ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, ada nggak sih pemain yang nggak perlu di casting, ya, nggak perlu di audisi? Ya itu tadi, harus screen test harusnya gitu. Pemain tersebut, maksudnya gini ya, misalkan untuk adegan fighting atau film laga, siapa aktor laga di Indonesia ini yang terkenal? Misalkan Yayan Ruhian atau Iko Uwais gitulah. Nah, untuk project film nih, misalkan project film laga gitu ya. Siapa nih aktornya yang buat jadi peran utama? Sutradara sama produser mungkin punya bayangan, wah kayaknya Iko Uwais cocok nih. Cuman uji kecocokannya tersebut harus dilakukan juga. Yang namanya disebut screen test gitu. Uji kecocokan. Jadi si Iko Uwais ini misalkan yang mau dipanggil untuk film laga, itu harus melakukan screen test juga rekan-rekan. Dan screen test ini masih termasuk bagian dari casting, akan tetapi beda dengan audisi. Kalau audisi kan orang yang tadinya nggak terkenal bisa jadi terkenal dengan proses itu. Akan tetapi screen test ini dilakukan oleh orang yang sudah terkenal juga gitu. Orang yang sudah jadi gitu. Nah, di screen test untuk uji kecocokan peran dengan, nah ininya, naskahnya. Kenapa bisa dilakukan screen test? Karena sutradara pikir ini orang punya rekam jejak atau track record di bidang ini gitu. Misalkan untuk film laga seperti tadi yang saya bilang rekan-rekan, film laga siapa? Iko Uwais, Joe Taslim begitu ya. Ini kan sutradara tahu, wah ini orang punya track record di film laga nih gitu. Cobalah gitu, ajak ke sini, ajak ke proyek film laga ini untuk dijadikan peran utama, akan tetapi harus melalui screen test tadi rekan-rekan ya gitu. Tentu sang aktor yang dipanggil itu kan punya manajer, nah makanya itu penata peran atau casting director ini menghubungi si manajer aktor itu untuk menentukan jadwal screen test itu rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, begitu casting director sudah sepakat sama manajer aktor untuk menentukan jadwal ini screen test. Nah, si casting director ini ngasih beberapa naskah ya, 3 halaman biasanya, untuk diberikan kepada si sang aktor untuk dipahami, termasuk karakter apa yang harus dimainkan dalam project film tersebut begitu. Nah, akhirnya rekan-rekan tibalah casting screen test ini, harinya mulai tiba lah gitu. Si aktor ini ketemu sama casting director dan sutradara begitu untuk membahas diskusi soal peran yaitu ya. Ya, si sutradara itu minta si aktor ini memerankan sekiranya 1 atau 2 adegan begitu biasanya. Nah, terus setelah percobaan pertama selesai, si sutradara ini ngasih arahan sesuai dengan visinya begitu kepada si sang aktor. Dan di fase inilah si sang aktor ini punya kesempatan untuk bertanya lebih banyak mengenai karakter, motivasi, atau baris-baris dialog yang seperti apa begitu ya. Jadi si aktor ini berhak bertanya kepada si sutradara yang sudah memilihnya tadi untuk melakukan screen test dan akhirnya menjadi aktor utama dalam film tersebut. Nah rekan-rekan, setelah semuanya udah jelas, maka si aktor itu kembali memainkan perannya sesuai dengan arahan si sutradara itu tadi ya. Nah di proses ini juga bukan cuma si sutradara itu memperhatikan skillnya si aktor, akan tetapi bagaimana kecakapannya dalam kesanggupan juga gitu untuk mendalami peran yang harus dia mainkan seperti itu rekan-rekan. Proses screen test ini biasanya direkam rekan-rekan sebagai bahan diskusi gitu ya antara si casting director, sutradara dan produser seperti itu rekan-rekan. Jadi mereka akan menonton hasil screen testnya itu. Ya, menonton kembali hasil screen test itu untuk bisa juga jadi bahan perbandingan ya antara aktor satu dengan aktor lainnya gitu. Nah setelah itu kan selesailah proses screen test yang akhirnya kalau misalkan si produser, sutradara, dan casting director atau penata peran ini sepakat untuk memilih aktor tersebut, maka aktor tersebut akan dihubungi untuk ini ya, negosiasi fee, untuk pengaturan jadwal, begitu juga untuk diberikan naskah untuk ini ya, bisa dibilang dihafalkan begitu ya, untuk didalami itu peran karakter dia. Nah bang, terus gimana kalau misalkan untuk open casting atau audisi terbuka itu gitu ya? Nah tentu aja di jalan yang kedua ini ada untuk proses pemilihan pemain dengan cara audisi terbuka atau open casting. Jadi si production house ini memberikan kesempatan bagi para pemula atau orang-orang yang ingin terjun ke lokasi syuting atau ingin terjun menjadi aktor
atau aktris bisa melewati jalan open casting ini, dan ini kesempatan emas untuk siapapun yang mungkin sesuai dengan karakternya. Biasanya info casting tersebut itu untuk open casting ya disebarkan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WA begitu. Dan ini juga menjadi kesempatan buat para aktor pemula ya yang mungkin sebelumnya pernah jadi ekstras beberapa lama gitu. Bosen nih jadi ekstras mulu, yuk kita ikutan casting, siapa tahu ada rezekinya di situ. Ini bukan masalah rezekinya siapa, bukan masalah faktor keberuntungan. Saya katakan persetan dengan faktor keberuntungan. Semuanya itu nggak, faktor keberuntungan tuh nggak ada. Tetapi bagaimana kita usaha lebih baik lagi untuk menjadi aktor melalui casting ini, bener nggak tuh mbak itunya kitanya. Ya kalau kitanya salah tetap aja gagal gitu. Sebenarnya sama aja sih, casting screen test sama apa namanya tuh open casting. Tetapi bedanya di sini tentu jelas ada rekan-rekan bedanya. Bedanya itu begini, kalau screen test itu kan si sutradara, produser dan casting director ini sudah mengetahui atau sudah ada bayangan tentang si aktor mana nih yang mau diperankan untuk dijadwalkan screen test begitu, atau yang mau di calling untuk project film. Ya jadi si casting director ini dan semua tim itu udah tahu gitu, udah ada bayangan ya, siapa aktornya siapa, udah kenal bahkan sebelumnya begitu. Akan tetapi untuk open casting sendiri ini untuk orang lain yang yang tim produksi itu nggak kenal, sutradara juga nggak tahu siapa yang bakal datang gitu kan, terus produser juga nggak tahu siapa ini calon artisnya ini, begitupun casting director. Jadi kalau screen test itu yang datang mungkin bisa 1, 2, 3 orang, tetapi kalau misalnya open casting bisa aja ratusan begitu. Nah biasanya kalau di open casting begitu ya, biasanya si casting director ini suka meminta si sang aktor pemula ini untuk memperkenalkan diri. Udah gitu harus lihat pose tubuhnya kok, dari kiri, kanan, terus ke depan, bagaimana belakang, ya jangan sampai ke bawahnya juga ikutan. Itu sebagai perkenalan diri ya begitu. Dan kalau saat open casting itu ratusan orang gitu atau orang-orang yang ikut casting berebut gitu mendapatkan peran yang sama. Dan setelah proses kanan kiri oke tadi dilakukan, maka si casting director memberikan naskah untuk kita memainkan adegan yang diminta. Ya rekan-rekan, terima kasih yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini bukan maksud saya menggurui ya, tetapi kita semua sama-sama saling belajar karena hidup adalah belajar. Oke rekan-rekan, terima kasih. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Saya Rian Lee, I love you kalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum, terima kasih.